Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Salihah dengan NIM 107 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang representasi teks dan juga metode Back of Word atau BOW dalam pengolahan teks menggunakan Python di Google Colab. Jadi, metode ini merupakan salah satu dasar penting dalam NLP yang membantu komputer dalam memahami bahasa manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang representasi teks. Jadi, representasi teks adalah cara mengubah kalimat atau kata menjadi angka agar bisa diproses oleh komputer. Karena komputer hanya mengenal angka, yaitu angka 1 dan juga angka 0, maka teks perlu diubah ke bentuk numerik. Salah satu cara sederhana dan populer untuk melakukannya adalah dengan metode BOW atau Back of Word, yang memungkinkan sistem atau komputer dapat mengenali pola kata berdasarkan frekuensinya dalam kalimat ataupun dokumen. Kemudian untuk contoh nyatanya, kegunaan representasi teks di dunia kerja yaitu seperti dalam analisis ulasan pelanggan di e-commerce, misalnya di Shopee. Di Shopee kan banyak sekali ulasan. Misalnya di salah satu toko itu kan ada beberapa ulasan, bisa 1.000 lebih atau bahkan bisa lebih banyak. Nah, kalau semisal komentar atau ulasan itu sebanyak itu, apakah kita akan membaca semuanya? Tidak. Maka dari itu ada metode POW ini dan juga representasi teks ini digunakan untuk menyimpulkan review-review itu berdasarkan frekuensi kata yang sering muncul. Nanti diolah di Google Colab ini dengan menggunakan metode BOW. Nanti akan muncul hasilnya berdasarkan frekuensi kata yang muncul yang paling sering gitu. Semisal kata bagus muncul lebih sering, maka hasil reviewnya adalah bagus dan juga sebaliknya. Kemudian penjelasan BOW itu sendiri. Apa sih itu BOW? Metode BOW itu metode sederhana untuk mengubah teks menjadi angka berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Metode ini tidak memperhatikan urutan kata, hanya menghitung seberapa sering sih kata itu muncul. Sebagai contoh, teks yang pertama yaitu saya suka makan nasi, yang kedua saya makan ikan. Nah, nanti dari teks itu akan dikelompokkan daftar kata uniknya, yaitu saya suka makan nasi ikan. Nanti akan dibuatkan grafiknya, yang dimana kalimat saya suka makan nasi ikan. Untuk yang teks pertama, nanti kalimat saya itu muncul sebanyak berapa kali. Kemudian teks kedua, kalimat saya itu muncul berapa kali gitu. Kemudian untuk kelebihan Back of Word itu sendiri. Yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cocok digunakan untuk dataset kecil dan pemula. Jadi, untuk metode BOW ini kurang cocok digunakan untuk dataset yang besar. Yang ketiga, yaitu menjadi dasar bagi metode NLP lainnya. Kemudian untuk kekurangan metode Back of Word itu sendiri, yang pertama, tidak memperhatikan urutan kata sehingga konteks kalimat bisa hilang. Jadi BOW ini hanya menghitung jumlah kata tanpa melihat susunannya. Contoh, anak memukul anjing dan anjing memukul anak. Kalimat itu berbeda maknanya, tapi dianggap sama. Karena urutan katanya diabaikan dari metode BOW ini. Untuk yang kedua, tidak bisa membedakan kata yang memiliki makna serupa. Seperti kata bagus, hebat, luar biasa, itu kan hampir sama ya. Untuk yang ketiga, yaitu membutuhkan banyak memori jika jumlah data atau kata sangat besar. Jadi ini tidak cocok digunakan untuk dataset yang besar. Kemudian tahapan metode Back of Word, yaitu yang pertama mengumpulkan dataset atau data teks, baik itu kalimat ataupun dokumen. Untuk yang kedua yaitu melakukan pembersihan teks. Jadi teksnya itu dibersihkan dulu, yaitu dengan menghapus tanda baca, ubah huruf kecil, menghapus kata yang tidak penting seperti kata yang, dan, di, gitu. Untuk yang ketiga yaitu membuat daftar kata unik atau vocabulary. Yang keempat yaitu menghitung frekuensi setiap kata pada dokumen. Dan yang terakhir yaitu membentuk tabel atau vektor BOW sebagai representasi numerik teks. Baik, di sini saya akan mencontohkan dan menjelaskan codingan Back of Word di Google Colab-nya. Langsung saja kita praktekkan.
Yang pertama, tahapan pertama yaitu mengimport library-nya. Jadi tahapan pertama yaitu mengimport library dari ini, library second feature ini, extraction. Kemudian tahap yang kedua yaitu membuat data teksnya. Data teksnya contohnya di sini saya membuat contoh review pelanggan. Di sini saya mempunyai 3 contoh kalimat. Yang pertama, saya suka produk ini. Untuk yang kedua, produk ini sangat bagus. Untuk kalimat yang ketiga, saya tidak suka produk ini. Nah, nanti data teks ini yang akan muncul di output-nya. Kemudian langkah selanjutnya, untuk langkah yang ketiga yaitu inisialisasi back of word. Kemudian transformasi, langkah keempatnya yaitu transformasi teks ke bentuk numerik. Untuk menampilkan untuk yang terakhir yaitu langkah untuk output-nya yaitu untuk menampilkan hasil.
Jadi, baik sebelum saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk codingannya. Untuk yang pertama, tahapan pertama yaitu mengimport library-nya, yaitu menggunakan library ini. Kemudian yaitu menentukan data teks contoh review pelanggannya. Yang pertama, saya suka produk ini. Untuk yang kedua, produk ini sangat bagus. Yang ketiga, saya tidak suka produk ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu inisialisasi back of word. Jadi codingan ini fungsinya itu untuk membuat objek yang akan menghitung seberapa kali sih kata itu muncul dalam sebuah kalimat. Kemudian transformasi teks menjadi numerik. Jadi di sini codingan ini itu fungsinya untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik atau matriks angka berdasarkan frekuensi katanya. Kemudian untuk tampilkan hasilnya atau outputnya. Baik, langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi, ini adalah vocabulary-nya, yaitu kalimat uniknya yang sudah dikelompokkan, yaitu kalimat bagus, ini produk, sangat, saya suka, tidak. Jadi di sini hasilnya misalnya kalimat bagus ini muncul di kalimat pertama atau tidak. Jadi kata bagus ini kan tidak muncul di kalimat pertama, jadi angkanya itu 0. Kemudian kalimat ini kan muncul satu kali di kalimat pertama, di teks pertama. Kemudian kalimat produk ini muncul satu kali pada teks pertama, kemudian kalimat sangat tidak muncul di kalimat pertama, dan juga selanjutnya. Untuk yang teks kedua juga sama, jadi kalimat bagus ini, kata bagus ini kan muncul satu kali di teks kedua ini. Terus untuk kata ini muncul satu kali, jadi angkanya itu 1. Kalau misal muncul satu kali, maka ditulis dengan angka 1. Kalau tidak muncul, ditulis dengan angka 0. Begitulah representasi teksnya. Selanjutnya, untuk hasil back of word ini selanjutnya untuk apa sih? Jadi hasil representasi BOW ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti yang pertama, untuk klasifikasi teks. Misalnya, mendeteksi apakah sebuah review pelanggan, contohnya tadi seperti review di Shopee itu, negatif atau positif. Untuk yang kedua, untuk clustering dokumen, untuk mengelompokkan berita berdasarkan topik. Untuk yang ketiga, yaitu sistem rekomendasi produk dengan menganalisis deskripsi atau ulasan pelanggan. Jadi untuk contoh penerapan di kehidupan nyata itu seperti tadi, seperti contoh di platform Shopee, Tokopedia, itu sistem bisa membaca ulasan pelanggan. Misalnya barang itu bagus, itu kan review positif. Kemudian barangnya rusak, itu kan review negatif. Nah, nanti dengan metode ini bisa disimpulkan, bisa membaca kalimat itu dan dirubah menjadi angka numerik yang bisa dibaca oleh komputer. Nanti dapat mengetahui apakah ulasan itu positif atau negatif. Baik, seperti itu penjelasan saya tentang representasi teks dan juga metode back of word. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.